kemudian menyucikan kalian, baru mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menyucikan dulu, baru mengajarkan. Kalau di doa Nabi Ibrahim, mengajarkan, kemudian menyucikan. Di sini menunjukkan pentingnya pensucian jiwa. Sebelum kita belajar berilmu, menuntut ilmu, sucikan, bersihkan hati kita terlebih dahulu. Nabi SAW bersabda yang artinya sesungguhnya Allah tidak memperhatikan bentuk rupa kalian, tidak memperhatikan harta kalian, tidak melihat orang itu dari hartanya, tetapi Allah memperhatikan hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Insya Allah kita akan bahas siang hari ini tentang akhlak ya, tentang tanda-tanda akhlak yang mulia, yaitu membahas sebuah buku yang insya Allah nanti akan dibagikan, semua peserta akan diberi hadiah insya Allah, buku berjudul Bengkel Akhlak. Kita bahas dulu sebelum membahas inti tanda-tanda akhlak yang mulia. Kita bahas pengertian akhlak dulu. Apa pengertian akhlak? Ya, kita tahu Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Bahkan sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan nanti seorang rasul yang diantara misinya adalah menyempurnakan akhlak. Itu bisa dibuka di surat Al-Baqarah ayat 129. Ada mushaf Al-Quran di meja, bisa ambil masing-masing. Cari di surat Al-Baqarah ayat 129. Surat Al-Baqarah itu surat kedua. Surat kedua ya. Ayatnya 129. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Halaman 20. Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Artinya, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Maka Allah kabulkan, Allah utus yaitu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diantara misinya adalah mensucikan hati manusia, membersihkan hati manusia. Bisa dibuka di surat Al-Baqarah pula ayat 151, halaman 23. Allah berfirman, Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina
yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari kalangan kalian yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian kitab Al-Quran dan hikmah as-sunnah, serta mengajarkan apa-apa yang belum kalian ketahui. Di sini perbedaan urutan doa Nabi Ibrahim dan pernyataan dari Allah di surat 151 ini. Siapa yang bisa menjawab perbedaan urutnya apa? Di surat Al-Baqarah 129. Doanya membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, mengajarkan kitab dan hikmah dan menyucikan mereka. Dibandingkan dengan surat Al-Baqarah 151. Perbedaan urutan. Siapa yang menjawab? Urutannya, kalau di Al-Baqarah 151, pertama membacakan ayat-ayat kami, kemudian menyucikan kalian, baru mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menyucikan dulu, baru mengajarkan. Kalau di doa Nabi Ibrahim, mengajarkan, kemudian menyucikan. Di sini menunjukkan pentingnya pensucian jiwa. Sebelum kita belajar berilmu, menuntut ilmu, sucikan, bersihkan hati kita terlebih dahulu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, salah seorang ulama, mengatakan tentang ayat surat Al-Baqarah 151 ini, bahwasannya mensucikan mereka, mensucikan mereka ini, mensucikan mereka dari akhlak yang rendah, dari kotoran jiwa dan jahiliyah. Perbuatan jahiliyah artinya perbuatan yang dilakukan dikarenakan kebodohan. Di sini bukan kebodohan IQ, kecerdasan, bukan. Tapi kebodohan karena lebih mengutamakan hawa nafsu daripada mengikuti akal sehat, maka dikatakan bodoh. Ya. Ya. Serta mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Jadi ini sudah jelas ya, misi Rasulullah SAW ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lalu apa pengertian akhlak? Akhlak dari bahasa Arab, dari kata al-khuluku atau al-khulku, arti secara bahasanya berarti sifat, tabiat, atau dikatakan juga potret batin manusia. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Sebagaimana jasmani ini membutuhkan makanan dan minuman, roh kita juga butuh kepada makanan dan minuman. Bahkan kebutuhan roh kita ini lebih kepada makanan dan minuman berupa ilmu, pengetahuan, itu lebih banyak daripada kebutuhan makanan dan minuman yang sifatnya jasmani, yang fisik. Kebutuhan kita kepada ilmu ini sebanyak desahan nafas kita. Tetapi kita lebih banyak memperhatikan masalah jasmani daripada memperhatikan untuk memperbaiki ruh kita. Sakit badan kita, segera kita ke dokter, beli obat. Kendaraan kita juga rusak, segera bawa ke bengkel. Tidak rusak juga selalu diservis rutin. Rumah bocor, langsung diperbaiki.
Tapi hati kita misalnya penuh dengan kekotoran, kerusakan dan lain sebagainya, jarang dari kita ini selalu untuk mengevaluasi dan berusaha untuk memperbaiki. Maka di sini pentingnya kita untuk selalu memperbaiki hati kita ini. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda yang artinya sesungguhnya Allah tidak memperhatikan bentuk rupa kalian, tidak memperhatikan harta kalian, tidak melihat orang itu dari hartanya, tetapi Allah memperhatikan hati kalian dan amal perbuatan kalian. Makanya dalam Islam luar biasa, Allah meninggikan orang-orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Tidak dikatakan dari sisi warna kulit atau kaya atau jabatan dan lain sebagainya. Tapi atqakum, siapapun dia, selama lebih bertakwa maka lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sebagai seorang muslim menilai orang pun lihat dari sisi ketaatannya kepada Allah, ketakwaannya. Walaupun kita tidak bisa tahu persis hati manusia, tapi apa yang zahir, yang nampak, kita perlakukan orang bukan karena pertimbangannya karena harta, bukan karena jabatan, tapi benar-benar karena kesalehan, ketaatan kepada Allah. Ya, ini sebagai muqaddimah ya. Kemudian tanda-tanda akhlak. Akhlak ini atau termasuk juga definisi juga, maaf belum selesai ya. Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan bahwa pengertian akhlak tadi kan baru secara bahasa ya, tabiat, sifat gitu ya, potret batin manusia itu baru secara bahasa. Adapun secara istilah definisi akhlak adalah akhlak merupakan ungkapan tentang kondisi jiwa yang begitu mudah bisa menghasilkan perbuatan tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Jadi ungkapan tentang kondisi jiwa yang mudah sekali melahirkan suatu perbuatan tanpa pemikiran dan tanpa pertimbangan. Berarti yang namanya akhlak ini reaksi spontan atau respon spontan dari manusia. Bukan yang dibuat-buat. Karena manusia itu pandai sekali memakai topeng. Memperlihatkan kepada orang lain sebagai orang yang baik, sebagai orang yang ramah, tapi ternyata perilakunya tidak demikian. Maka dari itu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Jadi indikasi orang itu baik atau buruk, lihat sikap dia terhadap istrinya. Lihat sikap dia terhadap anaknya. Kalau sikapnya baik, dicintai oleh istri dan anak, insya Allah ini pertanda akhlak yang baik, orang baik. Tapi kalau di rumahnya dia dibenci, tidak disukai oleh istri dan anak-anaknya, meskipun di luar rumah dia memperlihatkan kepada orang lain sebagai orang yang ramah, orang yang baik, maka tetap saja nilainya bukan orang yang baik. Maka di sini penting sekali indikasi baik atau buruk, lihat bagaimana sikap terhadap orang terdekatnya. Karena terhadap orang terdekat dia tidak akan bisa menipu mereka. Tidak bisa pakai topeng, akan nampak jelas aslinya. Tapi kepada orang lain bisa dia pakai topeng. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang baik lahir batin kita. Menjadi orang yang takut kepada Allah, baik disaksikan oleh orang lain ataupun tidak ada yang mengetahui, kita tetap takut kepada Allah. Dalam akhlak ini, sebenarnya dalam akhlak ini akhlak ini juga mencakup masalah keimanan, mencakup masalah ibadah, dan mencakup masalah muamalah akhlak, muamalah interaksi antara sesama.
Jadi pengertian akhlak ini luas dalam Islam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Di surat Al-Qalam ayat 4. Artinya, dan sesungguhnya engkau sungguh-sungguh benar-benar memiliki akhlak yang agung. Pengertian akhlak yang agung tadi mencakup tadi keimanan, ibadah, dan juga muamalah kepada sesama.